البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Diluk Kenapa caranya dulu? Iya. Yes. Dulu. Ambles. Baik. Kursi dolanan ini. Setelah kita memasuki soal yang ke-7 dari kitab kita Maqtalus Hasanur Rahman rahimahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala soalus sabi' laqad madu 'ala al-jihad al-islami al-afghani ma yuqaribu isnatai asyara sanah. Apa ini? Wasukutu ma yuqaribul milyun wa nisf min al-qatla alladzina nahtasibuhum indallahi asbahal jihad ala wasqil intiha wa iqamati dawlatin islamiyatin wa bada'at tasabuku al-hizbi minal munaddamat wal ahzab al-jihadiyah fil husul ala aktsari adadin minal maqaid fi majlis surah wa min thamma al-haqaib al-wizariyah fatarahum yatajahaluna jama'at ad-da'wah fil kitab was sunnah ma'al ilm bi anna hadhil jama'ah hiya awwalu man bada'a bil jihad fi Afghanistan fi hin annahum wafaqu ala i'ta'il hizb asy-syi'i 60 maq'adan ma'al ilm annahum lam yashtariku fil jihad famadza tansahuna jama'at ad-da'wah famadza tansahuna jama'at ad-da'wah fi ta'amul ma'a hadzal mauqif. Pertanyaan yang ke-7, telah berlalu jihad al-islami al-afghani hampir 12 tahun. Ini telah lewat jihad Afghan ini sekitar 12 tahun. Ini pertanyaan tahun berapa? Tahun 90-an. Berarti sudah sebelum 80 sudah mulai jihad Afghan. Wasukutu ma yuqaribul milyun, dan telah gugur milyun wanes minal qatlah, dan telah gugur dari para mujahidin hampir hampir berapa? 1,5 juta dari para mujahidin yang terbunuh. Alladzina nahtasibuhum, yang kita nahtasim indallah, yang kita mengharap semoga mereka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendapatkan pahala dari sisi kesabaran, nahtasib. Artinya telah berlalu jihad Afghanistan selama sekitar 12 tahun, dan yang gugur dalam peperangan tersebut sekitar 1,5 juta. Asbahal jihad ala wasqil intiha, dan jihad ini hampir selesai, dan
tegak daulah Islamiyah. Wa bada'at tasabuk, pada waktu yang sama telah mulai adanya apa? Tasabuk, yakni saling rebutan, tasabuk hizbi. Nah, jadi di sana ada tasabuk dan rebutan yang berangkat dari medan partai, dari munadzamat wal ahzab al jihadiyah. Artinya di sana ada mulai rebutan kekuasaan dari beberapa partai, kelompok-kelompok jihad untuk menghasilkan al-aksari adadin minal maqaid. Maksudnya mendapatkan apa? 50% ke atas bilangan kursi yang mereka capai. Ala aksari adadin minal maqaid fi majelis syura, yakni sekitar 60%. Wa min sama al-haqaibu al-wizariyah. Haqaib itu apa? Haqaib itu jamak daripada haqibah. Mananya apa? Kotak suara dari kementerian di sana. Fatarahum yatajahaluna zaman dakwah. Jadi setelah mendapatkan kursi yang terbanyak 60%, ternyata pihak partai atau pihak kelompok yang mereka terbanyak suaranya tadi, mereka memandang dengan mata sebelah terhadap jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah. Artinya jamaahnya Syekh Jamil Rahman yang ada di Kunar dan yang sekitarnya itu tidak dianggap. Mal ilm bi anna hadhil jamaah ya awwalu man bada'a bil jihad fi Afghanistan. Ya kan? Mal ilm ini apa? Padahal sudah diketahui bahwasanya jamaah dakwah ini termasuk atau bahkan yang paling pertama yang memulai jihad di Afghanistan, yakni jamaahnya Syekh Jamil Rahman adalah jamaah yang paling pertama yang memulai jihad melawan komunis di Afghanistan. Tapi setelah mereka sudah nampak ingin mendapatkan kursi kekuasaan, memandang sinis dan disampingkan, tidak dipedulikan tentang jamaah dakwah tadi, tidak dihiraukan, dianggap apa? Enggak ada artinya. Fi hinin annahum wafaqu ala i'tal al-hizb syi'i sittina maq'adan ma'alim annahum lam yastariku fil jihad. Nah, pada waktu yang sama mereka itu memberikan kesepakatan untuk memberikan kelompok Syiah dengan bilangan apa? Sittina maq'adan, yakni apa? 60 kursi. Jadi apa? Lebih daripada separuh. Padahal mereka tidak berserikat dalam jihad. Ada mereka yang tidak berserikat dalam jihad diberikan kursi dalam kementerian 60%. Ya kan? Jadi tentunya mereka paling banyak suaranya. Fa bima tansahuna jamar dakwah fi ta'amul ma'a hadzal mauqif. Pertanyaan yang diinginkan tentang cerita tadi yang telah lewat. Pertanyaannya itu, apa yang kau nasihatkan wahai Syekh terhadap jamaah dakwah, bagaimana muamalah mereka dengan keberadaan sikap seperti ini? Artinya ahzab yang ada tidak memiliki pandangan yang baik terhadap jamaah dakwah ilal Quran wa sunnah yang ada di Kunar yang dibawa oleh Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Jawabannya, alladzina yuriduna an yub'idu ikhwanahum al-amilina lillahi subhanahu wa ta'ala la yuflihu. Jawabannya adalah orang-orang yang menginginkan menjauhkan saudara-saudara mereka yang mereka beramal lillahi subhanahu wa ta'ala, mereka enggak akan beruntung. Jadi kalau sudah mulai berpandangan sinis, tidak peduli dengan kawan-kawan mereka dari pihak Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka nanti enggak akan beruntung.
Faqad kunna natawaqqa'u ba'da hadhihi tadhiyah min ikhwanina al-afghaniyin an nasma'a minhum al-khair. Ma kunna natawaqqa'u an nasma'a ra'isan wala jumhuriyan ila ghairi dzalik. Kunna natawaqqa'u an nasma'a minhum laqab Amirul Mukminin. Perhatikan. Sahabat rahmatullah, kami dulu punya harapan, punya prediksi setelah adanya perjuangan yang besar dari pengorbanan yang besar dari pihak kami, pihak kita, dari kaum saudara kita Afghaniyin, ya kan, kaum muslimin melawan komunis, yang kami harapkan, yang kami prediksi, kami akan mendengarkan dari mereka suatu kebaikan. Kami enggak pernah punya bayangan akan mendengarkan seorang pemimpin yang namanya itu Rais atau Jumhur itu apa? Republik dan yang semisalnya. Kita enggak punya bayangan kalau mau mendengar itu. Artinya jihad ini bukan nanti berakhir dengan apa? Adanya negara yang disebut dengan negara Republik atau pemimpin yang dinamakan dengan apa? Dengan Rais atau Presiden. Kita nggak ingin dengarkan itu. Kita nggak punya bayangan seperti itu. Yang kita harapkan, yang kita bayangkan nanti kita akan mendengarkan dari mereka itu adalah gelar Amirul Mukminin. Jadi setelah jihad akan muncul apa? Amirul Mukminin. Ini yang kita inginkan, yang kita harapkan. Wa yuqalliduna hadzal amr rajulan Quraisyan. Dan mereka tentunya akan memberikan kekuasaan untuk urusan perkara ini kepada seseorang yang dia itu adalah Quraisy. Paham? Jadi maunya Syekh Muqbil atau yang diharapkan oleh beliau, yang diprediksi oleh beliau, setelah jihad nanti berhenti dan sudah berhasil mengalahkan lawan, maka tegaklah daulah Islamiyah. Pimpinannya apa? Seorang yang disebut dengan Amirul Mukminin dan dia dari Quraisy. Ini seharusnya. Wa ada yasiru darbatan ala Amerika wa ala Rusia wa ala Duwailat alati tamsi ba'da Rusia wa Amerika. Dengan adanya pemimpin yang dia itu adalah Amirul Mukminin, apalagi dia dari Quraisy. Nah, ini sebagai pukulan berat terhadap Amerika dan terhadap Rusia dan terhadap negara-negara lain, negara-negara kecil yang lain yang berjalan jadi buntutnya Rusia dan buntutnya Amerika. Ya kan? Setelah jihad, setelah pengorbanan yang begitu banyak, seharusnya itu adalah muncul seorang penguasa yang disebut dengan apa? Amirul Mukminin yang juga dia dari Quraisy. Dengan demikian jadi pukulan telak terhadap Amerika dan Rusia dan negeri-negeri kecil yang mereka menjadi buntutnya Rusia dan Amerika. Paham? Ini yang diharapkan oleh beliau hasil jihad. Kunna natawaqqa'u an nasma'a hakiman yulaqqabu bi Amirul Mukminin. Kami dulu punya prediksi, punya harapan, ya kan? Akan mendengarkan seorang hakim yang diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Ya kan? Tapi walaupun tanpa jihad, pakai kotak saja sudah menjadi Amirul Mukminin di negeri Indonesia. Pakai kotak saja, wis. Kertas-kertas dibagi-bagi jadi Amirul Mukminin. Nah. Tapi yang diharapkan sama Mobil dengan hasil jihad, pengorbanan yang begitu berat, nah kan, mendengar seorang penguasa yang namanya apa, digelar apa? Amirul Mukminin dan dia dari Quraisy. Jadi kunna natawaqqa'u an nasma'a hakiman yulaqqabu bi Amirul Mukminin. Apa tawaqqu itu apa? Memiliki prediksi. Kami dulu memprediksi akan kami mendengarkan nanti setelah jihad Afghan akan ada seorang hakim yang diberi gelar Amirul Mukminin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-a'immatu min Quraisy. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin adalah dari Quraisy. Wa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal amra fi Quraisy la yu'adim ahadun illa kabbahu Allah ala wajhihi ma aqamuddin. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara ini, jadi urusan penguasa kekuasaan yang menjadi pemegang tali urusan kaum muslimin adalah fi Quraisy. Ini dari orang Quraisy.
La yu'adim ahadun, tidaklah seorang pun memusuhi penguasa Quraisy ini, melainkan akan terlungkupkan oleh Allah pada wajahnya. Selama mereka masih menegakkan agama, ma'aqamuddin, selama mereka masih menegakkan agama. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Wal hadis fi Sahih Bukhari min hadis Muawiyah. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah. Jadi pemimpin itu adalah harus dari Quraisy. Ini kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa dan ada seorang penguasa yang bukan dari Quraisy, dengan penguasa tersebut kemudian urusannya kaum muslim menjadi tenang dan aman, tetap wajib ditaati dan dibaiat. Tapi kalau bisa dari Quraisy. Kenapa? Karena Rasul mengatakan al-aimatu min Quraisy. Sesungguhnya urusan perkara ini, yakni perkara dalam perkara apa? Dalam perkara kekuasaan ini adalah pada Quraisy. Tidak ada seorang pun yang memusuhi mereka, melainkan akan diterlungkupkan oleh Allah pada wajahnya. Selama mereka masih menegakkan agama. Jadi siapapun yang memusuhi mereka akan dikalahkan. Semuanya akan gulung tikar. Lakin min zamanin qadimin wa du'at ilallahi khususan akhana Jamil hafizahullah ta'ala wa man salaka maslakahu yabda'una aw yahrisuna ala ay yabda'u bil aqidah. Walama kanatil mas'alatul lafifan aw lafifatan, ini sebenarnya ini lafifun ini kabarnya kanat lafifatan. Akan tapi dari zaman yang sudah lama sejak dulu, dan para dai ilallah, terkhusus saudara kami Zainul Rahman hafizahullah, beliau masih hidup waktu ini. Wa man salaka maslakahu, dan siapapun dan orang yang menempuh jalannya beliau, memulai, mereka memiliki ambisi kuat, semangat untuk memulai dengan akidah. Wala makanatil mas'alatul lafifatan, di awal-awal mereka berdakwah, di antaranya adalah Syekh Jamil dan orang-orang yang menempuh jalannya beliau. Dulu masalah itu tidak masalah ini tidak lafif. Apa lafif artinya apa? Campur aduk. Itu lafif. Jadi lamakatil mas'alatul lafifatan, yani tidak campur aduk. Artinya apa? Artinya ada sisi tamayus. Tidak dakwah tauhid campur dengan demokrasi dan yang lainnya, tidak. Hadi allati nafsaha al-hizbiyyah allati tajma'u sufi wasyi'i wal fasik was salih. Ini dikatakan lafif, itulah dikatakan lafif itu maksudnya. Ini yang kami khawatirkan, hizbiyah yang akan mengumpulkan di situ adalah hizbiyah itu mengumpulkan sufi, syi'i, fasik, saleh dikumpulkan jadi satu. Ini thariqahnya apa? Thariqah partai. Ya kan? Ini namanya thariqah partai itu sufi, ya syi'i, ya fasik, ya saleh, semuanya dikumpulkan jadi satu. Itu namanya apa? Masalah lafifah. Campur aduk. Semua pada dalika yarji'una yataqataluna 'alal karasi. Setelah itu, setelah mereka campur di atas macam-macam kelompok tadi, ada sufi, ada syi'i, ada fasik, ada saleh. Setelah itu mereka yarji'un, kembali yataqatalun 'alal karasi. Perang rebutan kursi di antara mereka. Li'annahu lam yakunil bina'u ala awalil fi'al min al-amr bina'an imanian. Kenapa kok perang setelah itu? Setelah mereka berkumpul, sufi campur syiah, campur fasik, campur yang lain, ya kan? Yang saleh dan yang toleh. Nah, kenapa berperang rebutan kursi? Karena bangunan sejak awal permasalahan tidak dibangun di atas bangunan iman. Istislamun li kitabillahi wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istislamun li hukmillah. Jadi kalau bina bangunan di atas iman adalah istislam, pasrah kepada kitabullah, pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasrah kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul izzati yaqul fi kitabil karim, Rabbul izzah yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki kekuasaan, memiliki keperkasaan, berkata dalam firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Fala wa rabbika. Ini la nafi ditakid dengan sumpah. Nah, la nafi ditakid dengan sumpah benar-benar adalah penafian yang diperkuat, peniadaan yang diperkuat. Apa peniadaannya? Ya ini keimanan. Benar-benar tidak, benar-benar demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan fima dalam apa yang mereka pertengkarkan di antara mereka. Kemudian setelah itu tidaklah mereka mendapati kesempitan dalam hati mereka, bahwasanya engkau menjadi pemutus wahai Rasul. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini seharusnya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka supaya takut, supaya waspada mereka-mereka yang menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan takut akan tertimpa kepada mereka fitnah atau tertimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah sepatutnya, tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu permasalahan, tidaklah sepatutnya ada pilihan bagi mereka sendiri dari urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang sangat nyata. Fa idza kana al-amr kadza fa yakhsha man yashghaluhum a'da'ul Islam bil qital bainahum. Maka apabila perkara seperti ini, maka dikhawatirkan akan mereka itu disibukkan oleh musuh-musuh Islam dengan apa? Dengan kesibukan perang di antara kaum muslimin, yakni yang mereka itu apa? Lafif tadi. Apa makna lafif? Kumpul antara sufi, syi'i, fasik, saleh dan yang semisalnya. Kalau keadaan seperti itu dikhawatirkan akan mereka itu kaum muslimin menjadi perang di antara mereka, ya kan? Dengan siapa yang menyulut? Siapa yang menyulut? Musuh-musuh Islam. Sama pada dalika yarju adal Islam aw yatamakkanu umala usuyu'iyah. Nah, kemudian setelah itu musuh-musuh Islam kembali lagi, atau ya kan, umala usuyu'iyah. Apa umala itu? Umala itu apa? Antek-anteknya komunis kembali lagi ke negerinya kaum muslimin. Waqad haqqaqallahu nasra lil muslimin falimada yatakhadalun. Dan sungguh Allah telah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Maka kenapa mereka saling melantarkan? Artinya di sini adalah sindiran terhadap mereka-mereka yang menelantarkan jamaatud dakwah ilal Quran wa sunnah. Mereka dianaktirikan. Jadi jamaatud dakwah ilal Quran dan sunnah dianaktirikan, tidak dianggap wujudnya mereka. Walima yatanaza'una 'alal qarasi. Dan kenapa mereka harus rebutan atas kursi? Walima yatanaza'una 'ala mas'uliyatil azimatin. Dan kenapa mereka itu yatanaza'un rebutan atas apa? Atas pertanggungjawaban yang sangat besar, beban berat. Rasulullah SAW yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah SAW bersabda, semuanya kalian adalah ra'in, ya ini apa? Pengatur. Dan semuanya kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas apa? Atas yang diaturnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam ra'in, ini kan yang ngomong apa ini, yang memelihara, yang merhatikan, yang ngurusi. Dan dia juga mas'ul, yang diminta pertanggungjawaban atas yang diurusnya, atas rakyatnya. Wal imamu ayyu shay'in fil bilad yakunu mas'ulan anhu amamallahi azza wajalla. Wal imamu ayyu shay'in, ada imam, dan imam itu adalah apa saja. Yang namanya imam yang ada di negeri itu adalah dia menjadi penanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadapan Allah azza wa jalla. Dia namanya imam. Perkara apapun, sekecil apapun yang ada dalam negeri, dia akan menjadi penanggung jawab di hadapan Allah azza wa jalla. Kenapa rebutan? Lakin yang bagi ayyuqallada li hadzal mansib ar-rajulu as-salih al-Quraisy. Akan tapi yang sepatutnya ayyuqallada li hadzal mansib,
Jadi yang dijadikan pemegang tali urusan besar ini seharusnya adalah rajul soleh, seorang rajul yang soleh yang dia itu apa? Quraisy. Nah, dari Quraisy. Summa ba'da dzalika yastami'u alul hal wal aqd wa yatashawaruna fi a'ta'il hukuma fi a'da'il hukuma fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabil karim fa idza ja'ahum amrun minal amni abil khawfi ada'u bi wa la radduhu ila ar-rasul wa ila al-umri wa ila ulil amri minhum la'alimu alladziina yastambitunahu minhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu, setelah adanya seorang penguasa Quraisy yang saleh, maka alul hal wal aqd. Alul hal ini adalah wal aqd ini apa? Yang mengurai dan yang mengikat suatu urusan. Alul hal wal aqd yang mengurai, wal aqd yang mengikat. Setelah diurai kemudian diikat. Mereka bermusyawarah untuk memberikan anggota-anggota para penguasa a'dha'ul hukumah, pemegang urusan tertentu, bagiannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya, apabila datang kepada mereka suatu perkara, baik itu perkara yang aman ataupun perkara yang menakutkan, mereka itu menyebarkannya. Nah, ini enggak sepantasnya. Seandainya mereka mengembalikan perkara yang mereka tahu itu, seandainya mereka mengembalikan urusan perkara tadi kepada Rasul dan kepada ulul amr di antara mereka, maka sungguh di antara mereka akan mengetahui jalan keluarnya. Artinya yang mengetahui tentang jalan keluar suatu permasalahan itu adalah bukan setiap orang, tapi orang yang disebut dengan alul hal wal aqd. Dan ini tentunya adalah pihak orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengurai permasalahan dan juga mengikat perkara yang telah diuraikan. Jadi bukan semua orang ada Syi'i, Sufi, ya kan, enggak salat dan yang salat semuanya sama. Bukan itu. Dan ini ya, perhatikan berapa kali Samuel menyindir para wakil-wakil rakyat, ya kan? Kalau telah ditahqiq apa kalian berhak menjadi wakil rakyat? Enggak berhak. Bukan orang-orangnya, kalian itu bukan orang-orangnya. Amma masalah taswid fa yatu tabaru tagutiyatun. Fal yuballigh syahid al-ghaibah. Adapun masalah taswid, apa taswid? Pemilu. Adapun masalah pemilu, maka pemilu ini adalah tu'tabar tagutiyah. Tagutiyatan. Nah, jadi adapun masalah pemilu ini adalah termasuk permasalahan tagutiyah. Dia mengatakan fal yuballigh syahid al-ghaib, supaya yang hadir ini menyampaikan pada yang tidak hadir. Apa disampaikan? Pemilu adalah tagutiyah. Demikian beliau mengatakan, fa innallaha azza wa jalla yaqul fi kitabil karim faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kenapa tagutiyah? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Tidak, enggak sama. Jadi tidak sama antara mukmin dan fasik. Ini enggak sama. Sementara yang namanya taswid ini enggak ada beda antara mukmin, fasik, betina, jantan, tua, muda, ya kan, kafir, muslim, semuanya suaranya sama. Jadi taswid itu adalah benturan dengan ayat ini, maka dikatakan apa? Tagutiyah. Mafhum? Jadi pemungutan suara itu adalah tagutiyah. Wa yaqulu am hasibal ladzina istarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawaa'a mahyahum wa mamatuhum, ya kan? Sa'a ma yahkumun. Jadi apakah siapa mereka? Orang-orang yang menerjang keburukan itu punya anggapan akan kami jadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, sama saja hidup mereka dan mati mereka amat buruk apa yang mereka tentukan, yang mereka putuskan. Jadi amat buruk sekali apa yang mereka putuskan jika yang menerjang dosa sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Mafhum? Nah, sementara apa makna taswid? Yang dosa, yang sholat dan yang enggak sholat ya padha wae. Yang sufi dan yang sunni salafi ya suaranya sama. Yang komunis dan yang muslim juga suaranya sama. Kafir dan yang muslim juga suaranya sama. Mafhum?
Jadi yang namanya taswid ini adalah benturan dengan ayat-ayat ini. Maka dikatakan apa? Tagutiyatun. Nah. Dikata apa dikata tadi? Bal yubalik asyhad al-ghaib sing ana ku lho nyampakno sing ora ana kono apa kadakno kono sapa-sapa. Bahwasanya adalah tagutiyah. Paham? Yang hadir dalam majelis ini supaya menyampaikan kepada yang enggak hadir bahwasanya adalah tagutiyah. Paham? Ini peranan beliau. Apa? Aywa. Wa taswitu yaj'alu sawtal alim al-fadil wa sawtal khammar wahidan. Yang namanya taswid, pemungutan suara itu menjadikan suaranya seorang alim yang fadil yang mulia dan suaranya khammar pemabuk sama, satu. Enggak ada beda. Kamu orang soleh dapat satu, ini kafir dapat satu, apakah beda? Ya sama-sama satunya. Ya. Yang soleh 1 juta, yang kafir 1 juta 1, ya menang yang kafir. Ya toh? Gimana? Nah itu. Ini membawa firman Allah Taala yang soleh ini dia yang fajir yang tidak sholat yang membawa kaulnya siapa begitu dari kalangan kufar, ya sama-sama kuat, nggak ada bedanya. Baik. Ini perhatikan. Tadi mana? Lupa lewat. Wa yaqulu mubayyinan anal fasik la yastawi ma'al mu'min. Duh, mana tadi? Aywa. Bal akbah min hadha al-mar'atu sawtuha wa sawtul rajul wahidun. Wal akhbatu min hadha. Bahkan lebih buruk daripada ini. Ya kan? Bahkan lebih buruk daripada tadi yang diceritakan al-mar'atu sawtuha wa sawtur rajul wahidun. Jadi seorang perempuan suaranya dengan suaranya lelaki sama. Wa Rabbul Izzati yaqulu hakiyan anil murati Imran, dan Rabbul Izzah dan Allah Subhanahu berfirman mengisahkan tentang tentang istrinya Imran alaihi wassalam, walaysa dzakaru kal unsa. Lanang ora padha karo wedok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuflihu qaumun asnatu amrahum ila mar'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuflihu qaumun, suatu kaum enggak akan beruntung yang menyandarkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, sekarang apa? Ya kan? Sekarang perempuan menjadi apa? Menjadi menteri apa? Ini apa? Bahkan menjadi presiden. Ya kan? Kemana Bu Presiden sekarang lagi kemana? Ya. Lagi datang bulan, nggak bisa hadir ke kantor. Cuman, ya kan? Periksa datang bulan. Ya. Ya, masa kayak gitu? Fa'an sahu akhi billahi Jamil Rahman hafidhallahu taala ayasbira wa yahtasib wa la yadkhul fi hadhil intikhabat al-jahiliyah. Dan maka aku nasihatkan kepada saudaraku fillah Jamil Rahman, semoga Allah menjaga beliau, ya kan, supaya bersabar wa yahtasib, ya kan, sabar dan ihtisab, yakni bersabar dan mencari pahala dari Allah atas apa yang sekarang terjadi, yang mana bahwasanya beliau dan para jamaahnya ditelantarkan, tidak dibela. Wala yadkhulu fi hadhil intikhabat al-jahiliyah, dan jangan masuk beliau ini Jamil jangan masuk dalam intikhabat jahiliyah. Apa intikhabat? Pemilihan yang sifatnya adalah jahiliyah. Yallati ma anzalallahu biha min sultan. Intikhabat ini adalah tak pernah Allah menurunkan hujjah. Allah tak pernah menurunkan dalil tentang itu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'ala ya Adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul apa? Yaqulullah, ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Ya Adam wa Adam, fa yaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Nah kan. Fa yaqulu akhrij ba'san nar. Nah. Adam AS dipanggil oleh Allah, wahai Adam, labbaik wa sa'daik. Nah, ku penuhi panggilanmu. Labbaika, ku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik wal khair fi yadaik. Ini maknanya adalah sambutan panggilan dari Allah SWT oleh Adam AS. Allah telah berfirman, akhrij ba'san nar. Nah, keluarkan ba'san nar siapa? Orang-orang yang sudah memang disediakan diutus ke masuk neraka. Akhrij, keluarkan ba'san nar. Qala wa ma ba'sun nar? Berkata Adam, dan apa itu yang disebut dengan ba'sun nar, utusan yang dikirim ke neraka? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Dari masing-masing 1000 dikirim ke neraka berapa? 990. Nah, masing-masing satu apa? 90 apa? Tis'atan wa tis'atan 99. Jadi masing-masing 1000 tis'ata wa mi'ati tis'ata mi'atin 999. Jadi utusan ke neraka itu per 1000 orang apa? Hah? 1000 kurang berapa? Hah? Kurang 1. Nah. Wa yaqulu ta'ala fi kitabil karim, dan Allah Ta'ala berfirman dalam kitab yang mulia. Dalam kitab yang mulia. Wa antu tiaksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perhatikan. Jadi itu hadis Rasulullah SAW. Jadi utusan yang dikirim ke neraka itu berapa? Setiap 1000 orang berapa? 999 orang. Yang sama cuma berapa? 1. Nah, jadi kalau mau taswid, suara terbanyak adalah masuk neraka. Nah itu. Baik. Ya yaqul subhanahu wa ta'ala wa ma aktsarun nasi wala harasta bimu'minin. Yani wala harasta bimu'minin, yani kebanyakan mereka tidak mau menerima. Walaupun kamu sangat kepingin upaya untuk orang-orang yang beriman itu mengikuti kamu, tapi kebanyakan mereka tidak. Wa yaqulu wa qallu min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ma yaqtaru bil kasra gusaun ka gusais sail, ma yaqtaru bil kasra. Yang namanya kebanyakan itu jangan menjadikan perkara yang memperdaya. Mereka adalah gusaun ka gusais sail, mereka adalah seperti buah. Apa seperti buah? Bukan buah, bui. Bukan buah. Mereka seperti bui. Perhatikan Pak Kandar. Mereka seperti bui. Gusaun ka gusais sail, seperti apa? Bui yang ada di apa? Di sungai. Nah itu bui. Antum tahu bui? Nah itu. Wa nas'alukum ayyuhal ikhwa as-salihuna fi musta'min aktsar amil fasidun. Al-fasidun. Sekarang anak tanya kepada kalian wahai ikhwah. Orang-orang yang saleh ini di masyarakat kita ini yang lebih banyak atau orang-orang rusak yang lebih banyak? Jawabannya adalah yang rusak. Tengok. Jadi orang-orang saleh di masyarakat kita ini adalah yang minim, yang banyak adalah orang-orang yang rusak. Kok guyon dhewe apa dah? Baik. Jadi mana salukum ayyuhal ikhwah, aku bertanya kepada kalian wahai ikhwah, orang-orang saleh di masyarakat kita ini yang terbanyak atau mereka orang-orang yang rusak yang terbanyak? Jawabannya adalah orang-orang yang rusak. Tengok. Jadi kalau orang yang terbanyak adalah orang rusak, bagaimana orang saleh mau menyalonkan? Ya. Oleh kursi sitok ya luwung. Lungguh deh kono. Kono mulai kursimu. Lungguh ning guru mah karo lenger-lenger ini Mas. Untut go sentek. Ya kan. Oleh kursi sih. Nah. Amrun mukhattatun ya ikhwanana. Amrun mukhattatun. Apa amrun mukhattat? Perkara itu sudah apa? Sudah diatur. Namanya mukhattat itu. Urusan masalah ini sudah diatur sebelum adanya taswid itu, sebelum hariannya sudah diatur. Sopo ning dadi sudah diatur. Wis setting. Nah. Itu sekedar apa? Sekedar pelaksanaan saja. Cek pantes. Pada hakikatnya apa?
Urusannya sudah disetting, sudah diatur. Kamu nanti jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi wakil, kamu jadi ini, sudah jadi sebelum adanya apa? Pelaksanaan hari taswid. Paham? Nah itu. Ya'rifuna anna sholihin la yanjahun fi hadza. Mereka tahu kalau orang-orang saleh itu enggak akan menang. Tahu. Paham toh? Makanya kalau ada orang saleh masuk, wah, pas wae. Kapan kapokmu ya iki? Nah, ngono. Kowe pengen golek wirang ya? Sari malu ya? Bahkan hilang kemaluanmu akan hilang beneran. Nah itu. Mafhum? Ya'rifuna anna sholihin la yanjahuna fi hadza. Mereka tahu kalau orang-orang saleh enggak akan menang. Tahu. Min asli an la yanjahal sholihun ja'u bil intikhabat. Nah. Apa ini? Karena dikarenakan supaya orang-orang saleh itu tidak akan menang, datanglah pakai peraturan intikhabat. Apa ini? Ya kan? Mereka sudah tahu bahwasanya kalau nanti kita pakai intikhabat, tentunya orang-orang yang nampak sok saleh itu enggak akan bisa naik. Kenapa? Karena yang jelek itu lebih banyak. Pakai cara ini aja akan kelabakan mereka. Nah, itu sudah tahu. Nah, ini namanya fikul waqi. Ini namanya fikul waqi. Ini saya mau beli tahu tentang fikul waqi itu. Jos ini namanya. Ayo. Jadi orang-orang yang soleh itu tentunya orang yang sedikit. Nah, kalau pakai selain ini, bisa jadi mereka bisa naik. Tapi kalau pakai intikhabat, ya tentunya mereka nggak akan payu. Nah, nggak akan payu. Paham toh? Nah, ya. Fayambagi anak furo biadat taswid. Fayambagi anak furo biadat taswid. Maka sebenarnya kita ini mengkufuri pemilu ini. Wa nabta'ida an hadil intikhabat, dan sepatutnya kita ini menjauh dari intikhabat ini. Allah Subhanahu wa taala sayaj'alu ba'sahum bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya kan, azab ini adalah mengena mereka di antara mereka sendiri. Samadan la nuqatiluhum, kemudian kita juga enggak perlu memerangi mereka. Kenapa? Li'annahum muslimun, karena mereka adalah orang-orang Islam. Wal muslim la yahillu lahu ay yuqatila akhahu al-muslimah. Dan seorang muslim tidak halal baginya untuk memerangi saudaranya yang muslim. Bal nasbir wa naqtasib wa nahtasib wa nattaqillaha subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bersabar dan minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ini manhaj beliau. Jadi kita enggak perlu memerangi mereka. Fa innallaha azza wa jalla yaqulu fi kitabil karim may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, jalan solusi, dan diberi rezeki kepadanya dari sisi yang tidak dikira, tidak jadi angan-angan. Wa dzakarna nubdzatan thayyibatan fi sya'ni taswid fi tab'asaniyah minal makhraj minal fitnah, dan kami telah sebutkan nubdzah thayyibah, ya, ringkasan yang sangat bagus dalam keberadaan taswid, dalam keberadaan pemilu dalam cetakan yang kedua dari kitab yang disebut dengan al-makhraj minal fitnah. Jadi makhraj minal fitnah ini adalah telah lebih dahulu daripada kitab yang disebut di sini ini. Mafhum? Nah ini suaranya Samukbil rahimahullah taala yang sekarang kita baca. Ini bagaimana kalamnya beliau. Wa in tadu 'alal jamaah falahum ayudafi'u min anfusihim. Akan tapi jika mereka para ahzab itu akan memusuhi, ya kan, jamaah dakwah, maka bagi mereka harus boleh membela diri mereka. Jadi pada suatu saat ternyata para ahzab tadi kok menyerang jamaah dakwah, menyerang jamaah Al-Quran dan Sunnah di Afghanistan yang dipimpin oleh Syekh Jamil, maka mereka punya hak untuk membela diri. Amma idza lam ya'tadu fala yuqatilhum.
ikhwanuna. Adapun apabila mereka tidak menyerang Jama'atul Da'wah wal Qur'an Sunnah, maka janganlah kawan-kawan kita memerangi mereka. Wa yaqulun limadza ma tu'tuna lana kursiyan, dan jangan berkata, kenapa kalian enggak memberi kami kursi? Ini jangan menuntut kenapa enggak kami diberi kenapa kami enggak diberi kursi. Nah. Fadzal kursi balaun. Kursi itu adalah apa? Bala. Ini bala apa? Bukan kursi ini. Kursi apa? Kursi jabatan di parlemen sana itu adalah bala. Nah, bala itu apa? Bencana. Nah, itu. Tengok. Satati qurudun ribawiyatun, akan datang hutang yang dia itu adalah riba. Wa tahtaju an tuwaqqi'a anta ya sahibal kursi, akan datang hutang yang di situ adalah hutang riba yang harus dipikul apa? Negara. Dan kamu sebagai orang yang duduk dalam kursi parlemen harus ACC, tanda tangan. Berarti kamu telah meng-ACC apa? Dosa besar. Nah, itu maunya. Apa ini? Ini fikul waqi'. Apa fikul waqi' itu? Memahami tentang fakta, tentang fenomena, tentang realita. Nah. Jadi satati qurudun ribawiyatun wa tahtaju an tuwaqqi'a anta ya sahibal kursi. Wahai orang yang duduk dalam kursi parlemen. Ya kan? Ketika datang hutang yang itu adalah hutang riba atas nama negara, kamu harus apa? Bertanda tangan. Tuwaqi, waqqa'a yuwaqqi'u, apanya apa? Tanda tangan, tauqi. Sadati ba'sat ilal kharij wa tuwaqqi'u 'alaiha, akan datang utusan-utusan ke negara luar. Kamu harus bertanda tangan. Padahal itu mungkin apa? Maksiat, bahkan dosa, bahkan kufur. Mahfum? Ini ketika kamu duduk dalam kursi parlemen. Wa sayati aidan nasara wa yahud wa tastaqbiluhum ila ghairi dzalik, dan akan datang juga orang-orang Nasara dan Yahud, dan kau akan apa? Sebagai menyambut mereka. Mahfum? Nah, seperti kemarin dalam surat kabar, ya kan, di Jawa Pos, ya kan, Muhammad MBS namanya, Muhammad bin Salman, ya kan. Siapa kawannya? Kawannya apa? Teram-teram siapa namanya? Hah? Ayo ikut teram-teram itu. Nah itu. Ya kan? Nah itu. Untuk baca kan? Ya Jawa Pos. Bagaimana cerita di sana? Ya kan? Ditulis di surat di Jawa Pos itu. Nampaknya kok ikut nenggak juga minuman keras yang namanya ini. Nah itu. Apa? Disebut dengan istilah apa? MBS, Muhammad bin Salman. Anaknya. Nah, apa namanya itu apa? Waliul Ahad. Waliul apa? Ayo putra mahkota. Yang masih muda sekali, berumur 32 tahun. Yang akan membuka bioskop besar-besaran di negeri Saudi Arabia. Dan sebagai apa? Pemodal besar adalah dari pihak Amerika. Sekian berapa ratus tempat gitu. Itu namanya apa katanya? Reformasi. Reformasi. Taib. Rabbul Izzah yaqul fi kitabil karim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Rabbul Izzah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wala tarkanu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Khawatir akan tersentuh kepada kalian oleh api neraka. Fatamassakumun nar, kalau kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka akan tersentuh terhadap kalian apa? Api neraka. Akan menyentuh kalian api neraka. Nah, ini kalau duduk di kursi sana, apakah mungkin akan lepas daripada orang-orang zalim?
akan bisa. Wa yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitanah, kawan dekat, sahibus sir, dari orang selain kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka itu enggak peduli atas kalian perkara yang akan menghancurkan kalian. Waddu ma'anittum. Mereka sangat kepingin sekali apa yang sekiranya bisa menyengsarakan kalian. Qad batatil baghdha'u min afwahihim. Telah muncul kebencian itu dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka sangat lebih besar. Mafhum? Nah, ini kalau orang itu sudah berkawan dengan semua manusia beda agama, dan ini semuanya berarti dia telah apa? Telah menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Baik. Wallahul musta'an. Jadi di sini nasihatnya Syekh Mubin rahimahullah taala terhadap jamaah dakwah Al-Qur'an was Sunnah, jangan kecewa, jangan sedih ketika dianak-tirikan oleh ahzab sehingga mereka enggak diberi kursi apa-apa. Itu enggak, jangan iri. Mafhum? Tapi sekarang sudah mulai iri dari pihak siapa? Dari pihak para dakatiro yang lulusan Jamaah Islamiyah. Rebutan supaya mereka dapat kursi. Mafhum? Nah, ini para dakatiro. Nah, dari kalangan siapa? Firada dan kawan-kawannya dan Sawafik. Ya kan? Tahu Sawafik? Nah, itu. Betul rebutan. Nah, maka itu nasihatnya beliau dengan apa yang mereka lakukan adalah benar-benar enggak ketemu. Baik. Soal yang ke-8. Wa akhiran hal lakum min kalimatin tuwajjihunaha ila ikhwanikum fil qada wasy'ab al-afghani al-muslim amatan wa ila fadilatis Syekh Jamil Rahman khassatan. Nah, pertanyaan ke-8, ya kan, dan yang terakhir, ya, akhiran. Ya Syekh, apakah antum punya kalimat, ya kan? Yang kalimat ini kau jadikan pengarahan untuk mereka saudara-saudara kalian yang ada di Afghanistan dari kalangan Qada, ini para pemimpin dan rakyat umum Afghanistan secara umum, dan secara khusus ini apa? Syekh Jamil Rahman. Jadi apakah ada kalimat yang perlu disampaikan kepada mereka yang khusus dan juga yang umum? Al-jawab alladzi nansahu bihi ikhwanana al-qadata wafaqahumullah likulli khair ayahrisu alal hirs ala jam'il kalimah. Yang kunasihatkan kepada saudara-saudara kami para qada. Qada itu apa? Para pemimpin jihad. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk selalu dalam satu kebaikan, dalam seluruh kebaikan. Apa nasihatnya? Supaya mereka itu hirs, memiliki semangat yang tinggi, ya kan? Semangat yang benar-benar semangat ala jam'il kalimah, supaya mereka itu bersatu. Wa ayyutu rajulal munasib al-amala al-munasibah. Dan supaya mereka itu memberikan pada seorang yang sesuai, ya kan? Yang pas dalam suatu amalan yang pas bagi dia. Artinya masing-masing orang diberikan amalan yang sesuai bagi pribadinya. Kepandainya masing-masing dilihat. Keahliannya itu perlu dilihat masing-masing kalian diberikan kalian yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'miru Khalid bin al-Walid wa huwa la yahfad illa ahadits yasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepemimpinan terhadap Khalid bin al-Walid, sedangkan beliau tidaklah menghafal kecuali hadis yang cuma sedikit saja, sekitar 5 atau 7. Hadisnya Khalid bin al-Walid sekitar 5, kalau enggak 5 sekitar 7. Ini hadisnya beliau. Orang yang dikatakan panglima perang Khalid bin al-Walid, tapi hadisnya berapa? Cuma sekitar 5, kalau enggak 7. Hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusni ala Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu memuji Abdullah bin Mas'ud, man habba ay yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Ya kan? Pujiannya terhadap Abdullah bin Mas'ud, siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang ghaddan, yakni yang pas sesuai sebagaimana diturunkan Al-Qur'an itu, supaya membaca atas bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Quran itu dibaca sesuai dengan turunnya
Ya kan? Pas tidak kurang enggak lebih, maka bacalah sesuai dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ini pujiannya. Yunazzilu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu shakhsin min sahabatihi manzilatahu wa yu'tihi fadilatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan masing-masing orang dari para sahabatnya, beliau didudukkan pada kedudukannya dan diberikan keutamanya masing-masing. Artinya apa? Manusia itu diberikan kedudukannya apa? Masing-masing. Walaupun dia bukan termasuk alim dalam masalah sunnah, tapi karena punya kepandaian dalam masalah perang, maka dia yang memimpin perang. Nah, semisalnya, ya kan? Terus apa ini? Allah yakila amrohum ila Amerika. Allah yakila amrohum ila Amerika wala ila Rusia. Jangan sampai mereka orang-orang Afgan jadi pemimpin secara khusus dan masyarakat Muslim secara umum, janganlah menyerahkan urusan mereka kepada Amerika dan kepada Rusia. Nah, ini. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabil karim wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi janganlah mereka orang-orang Afgan para pemimpin ya secara khusus dan para kaum muslimin secara umum jangan menyerahkan urusan mereka kepada Amerika kepada Rusia. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa lan tarda, dan akan ridha dari engkau wahai Muhammad al-yahud dan juga Nasara enggak akan ridha sampai engkau mengikuti agama mereka. Fahum la yuriduna an yuhaqqaqa lil Islam nasrun wa la yuriduna an tastami'a kalimatul muslimin. Mereka itu, ya kan? Rusia dan Amerika mereka enggak punya keinginan kemenangan untuk Islam. Enggak punya keinginan. Dan mereka juga punya keinginan kemenangan untuk Islam, dan mereka enggak akan ada keinginan untuk kalimatnya kaum muslim itu bersatu, enggak. Mereka enggak ingin. Jadi yang mereka inginkan adalah kalimat yang sudah berpecah belah. Tengok ini. Jadi yang diinginkan oleh mereka, oleh kufar, Nasara wal Yahud, komunis dan yang lainnya, yang mereka inginkan adalah apa? Perpecahan yang ada di pertengahan kaum muslimin. Enggak ingin mereka itu Islam itu menang. Semanansahu akhana fillahi jamil rahman hamdulillah ta'ala bistiqdami ikhwanihi ahli sunnah liyusharikuhu fit ta'lim wa liyu'aziruhu ala hadzal amr. Fa anna hadha yanfa'uhu. Kemudian kami nasihatkan kepada saudara kami fillah Syekh Jamil Rahman, semoga Allah menjaga beliau, supaya beliau ini mendatangkan saudara-saudaranya Ahlussunnah, supaya mereka saudara-saudara ini datang ke Afghanistan berserikat dalam memberikan taklim, dan supaya membela beliau di atas perkara ini. Inilah yang bermanfaat bagi dirinya. Wa nansahu aidan alla yaqtarra bi mustama'ina alladzi na'isu fihi fa wala yusaidu alal khair. Tengok. Dan kunasihatkan kepada beliau juga, janganlah beliau ini terpedaya dengan masyarakat yang ada. Mustama'ina, artinya apa maksudnya? Masyarakat yang ada di Afgan ataupun di selain Afgan. Ya kan, yang sekarang ini kita hidup di dalamnya, maka sungguh mereka itu tidaklah menolong dalam kebaikan. Paham? Jadi masyarakat yang ada sekarang ini rata-rata itu bukan ingin membela kebaikan. Fa'alaika an tatamassaka bis-sunnah walau lam yattabi'ka ahadun. Maka kewajiban kau wahai Syekh Jamil supaya engkau terus komitmen konsis dengan sunnah walaupun enggak ada seorang pun yang mengikuti dirimu. Tengok di sini. Ini nasihatnya beliau. Walaupun kau ana wong melok blas, kewajiban kamu harus apa? Tamassuk dengan sunnah. Sekarang kalau sudah enggak ada pengikutnya setahun 2 tahun sudah kelenger. Lihat nanti iki. Kok dikono kok kayak wong, tak rono ketok FPI. Aku didadekno ustaz, manggale rono mungkin dadekno apa? Pak guru, mungkin dadekno dosen, ya kan? Nah, itu. Mahfum? Nah, ini perhatikan, ini nasihatnya beliau Syekh Muqbil terhadap Syekh Jamil. Faqad qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala, maka sungguh al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, "Alaika bis-sunnah wa in rafadaka an-nasu." Kewajiban kau wahai fulan harus dengan sunnah, sekalipun manusia menolak kamu. Fa'alaika bis-sunnah, kewajiban kamu komitmen dengan sunnah dan sekalipun manusia menolakmu. Wa iyyaka wal bid'ata wa in zakhrafa laka nasu, dan waspadal engkau dan bid'ah. Dari bid'ah sekalipun dihiasi oleh
manusia untuk dirimu. Walaupun manusia itu menghiasi bid'ah bagi dirimu, kamu harus waspada. Ini sekarang betapa banyak kalau sudah dijadikan orang yang jadi pemuka masyarakat ditaboi dur. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan semisalnya. Ya kaum muslimin bertakwa. Wes mulai nggawa gedang gede, Ngerti gedang gede? Gedang biar. Tanaman yang jembari biasa gedang biar, gedang gede. Baik. Biasa mana? Atau semana dengan ini yang dikatakan Imam Auza'i. Wa yaqulu Abdullah bin Mubarak wa su'ila. Dan berkata Abdullah bin Mubarak dan beliau telah ditanya, "Man hum jama'atul muslimin?" Siapa jama'atul muslimin? Wa Abdullah bin Mubarak faqala Husain bin Waqid, Muhammad bin Thabit, wa Abu Hamzah As-Sukari. Wa qala haula'i hum jama'atul muslimin. Jadi jama'atul muslimin adalah fulan Husain bin Waqid, Muhammad bin Thabit, Abu Hamzah As-Sukari. Nah, itu. Jadi ukurannya siapa? Ukurannya adalah itu loh, orang-orang itu loh. Kalau sekarang kita sebut, taruhlah siapa? Siapa jama'atul muslimin? Syekh Nasir, Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil dan yang semisalnya. Nah, itu tokoh-tokoh jama'atul muslimin. Itu adalah standarnya. Sama pada dalika istagna ahadun, idza stagna ahadun aw ghairu dalika fa alai ayatul dalil. Kemudian setelah itu istafta. Sama pada dalika idza stafta ahadun aw ghairu dalik fa alaihi yatlub dalil. Kemudian setelah itu apabila seseorang yang minta fatwa atau selainnya, maka kewajiban beliau harus mencari dalil. Wa ayyadul fatwa ala kitabillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus fatwa yang dia fatwakan harus dipaparkan kepada kitabullah dan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinasihatkan kepada apa? Pada Syekh Zainul Rahman. Nahnu nuhibbu ulama as-sunnah. Kata beliau, kami mencintai para ulama as-sunnah. Amad din falasna musta'idin an nuqallida ahadan. Wa idza kunna al-haqqi fala nakhafu min hadha wala min hadha. Adapun masalah din, kita mencintai ulama as-sunnah. Adapun masalah agama, falasna musta'idin, kami tidak sedia, enggak siap untuk taklid terhadap seorang pun. Wa idza kunna al-haqq la nakhafu min hadza wala min hadza. Kalau kita sudah di atas kebenaran, maka kita enggak takut dari fulan dan dari fulan, ini dan ini dan ini. Nah, jadi riksnya di sini ulama sunnah kita cintai, tapi ketika ulama tersebut berbenturan dengan dalil, yo ditinggalkan. Paham? Kita mencintai Syekh bin Bas, mencintai Syekh Shalih Fauzan, mencintai Syekh Nasir Al-Albani dan yang lainnya, tapi ketika berbenturan dengan dalil apa yang mereka fatwakan, ya kita tinggalkan. Ini seharusnya. Fala ba'sa an nastaftiya afadilal ulama, lakin yanbaghi an yandura farubba aliman yakunu mutasiran bi mustama'ihi. Tengok di sini. Maka enggak mengapa kita minta fatwa kepada para ulama-ulama yang mulia. Akan tapi yang sepatutnya kita melihat. Apa yang betul lihat? Farubba alimin, kadang seorang alim itu keberadaannya dia apa? Terpengaruh dengan masyarakatnya. Rubba aliman yakunu mutasiran bi bi'ati, dan kadangnya ada seorang alim dia terpengaruh dengan apa? Lingkungannya. Mafhum? Jadi fatwa itu perlu kita perhatikan. Kadang fatwa tadi apa? Biar sejalan dengan masyarakatnya. Kadang sejalan dengan lingkungannya. Ini perlu diperhatikan. Jangan asal penting fatwa dari seorang alim. Rubba aliman yakunu mahzuman nafs, la yastati ayyakula bi kulli ma fi nafsihi. Dan ada kala seorang alim itu kepada apa? Jiwanya apa? Mahzum, jiwanya itu lemah. Enggak mampu dia berkata dengan apa yang ada dalam jiwanya, enggak mampu ngucapno. Jiwanya ada suatu unek-unek benar, tapi ngomong enggak iso muni. Ini kadang. Fa alai ayastaida wa yabhas ansahu bi kutubis sunnah idza aradat mas'alatun ayabhasa fi hadhil mas'alah wallahul musta'an. Pun nasihatkan kepada Syekh Jamil, ya kan, supaya bersungguh-sungguh dalam bahas. Kunasihatkan kepada beliau dengan kutubus sunnah jika ketika nanti ada permasalahan yang datang, supaya dia
mencari dalam permasalahan ini dalam kutubu sunnah wallahul musta'an. Ini nasihat beliau. Minta fatwa enggak mengapa kepada seorang alim, tapi tolong fatwanya diperhatikan. Kadang seorang tadi terpengaruh dengan lingkungannya. Apa di sini? Ini penting. Maka itu seorang ustaz ini kadang seperti itu. Seorang ustaz itu kadang memberikan suatu jawaban karena dia hidupnya dalam suatu seperti itu. Wa nastaudi'uhumullaha wa nas'alullaha al-'azima ayat sama'a kalimatahum wa ayansurahum al-a'da'ihim walhamdulillahirabbil alamin. Wa nastaudi'umullaha. Ini kata perpisahan. Ya kan? Kita minta kepada Allah supaya Allah yang menjaga mereka. Dan minta kepada Allah yang agung supaya Allah menyatukan kalimat mereka dan menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini nasihatnya Syekh Jamil terhadap Syekh Mukbil terhadap Syekh Jamil dan para kaum muslimin di sana, khususnya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Afghanistan. Ini ya, ikhwah. Maka itu kita biar kenal nasihatnya Syekh Jamil dan bagaimana fatwa. Selama ini kita enggak pernah membaca kitabnya Syekh Jamil, kitabnya Syekh Mukbil. Selama ini kita enggak pernah baca. Ya kan? Paling cuma nyeblok-nyeblok sedikit-sedikit, dan seharusnya kita akan membaca kitab-kitab beliau yang lain seperti Pemulung Anid juga, atau seperti kitab Tuhfatul Mujib. Ini dibaca biar kita tahu apa yang beliau hadapi dalam banyak permasalahan dakwah. Tapi kemudian kita langsung masuk dalam halaman 34, Maqtalus Syekh Jamil Rahman. Ini soal akan kita baca pada waktu yang akan datang, dan ini kita cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.